Selamat siang, salam secangkir kopi untuk para saudara-saudara semua dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah dan aplikasinya atau pelaksanaannya. Betulkah kita sama seperti Allah? Seperti yang sudah kita bahas di materi insan kamil 1 dan 2. Ini adalah insan kamil 3. Materinya bagaimana hubungan manusia dengan Allah, dengan alam, yang kita kenal dengan nama hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minalam. Jadi ketika hubungan manusia dengan Allah itu baik, maka hubungan manusia dengan alam dan sesama manusia itu pasti baik. Ini bukan bicara soal rohani sebenarnya. Ya mungkin orang mengkait-kaitkan ini dengan hal agama, karena saya bukan orang yang sangat religius atau agamawi ya. Saya seorang petani, tapi membahas ini secara natural. Kenapa ini menjadi materi kita? Ini kan keresahan kita semua. Bagaimana sih manusia itu kok bisa merusak alam, ya, bisa membenci sesama manusia, bahkan mungkin dalam agama tertentu sesama pemeluk agama saling mengkafirkan. Ini kan unik, aneh. Nah, jawabannya kan cuma satu. Ketika hubungan manusia dengan Allahnya terputus, itu maka hubungan dengan manusianya, hubungan dengan alamnya juga sebenarnya nggak baik. Jadi tidak bisa kita menganggap ketika beragama kita hubungan dengan Allahnya itu baik. Belum tentu. Ini itu cara manusia. Agama adalah cara manusia untuk dekat dengan Allah. Tetapi benarkah Allah itu dekat kepada manusia? Seperti yang sudah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya. Jadi ini adalah jawaban, inilah pembuktian. Yuk kita buktikan. Ini bicara tentang pengalaman saya, pengalaman banyak orang, bahwa ketika hubungan manusia dengan Allah baik, hubungan manusia dengan alam itu pasti baik. Hubungan dengan manusia juga baik. Nah, kemarin kita bicara tentang teori-teorinya, ya kan? Di insan kamil 1, 2, ya kan? Terus bagaimana Allah bisa mendengar gitu kan? Itu hal-hal intro lah yang kita bahas hari ini untuk kita masuk ke dalam pembuktian. Nah, waktu Allah menciptakan manusia, Adam itu disuruh berkuasalah atas burung-burung udara, ikan-ikan di laut gitu kan? Seluruh tumbuhan, ya. Jadi memang berkuasa. Jadi itulah kenapa manusia itu sebenarnya menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini untuk memelihara. Nah, kenapa manusia itu menjadi Allah dalam huruf kecil ya kan? Karena barang siapa percaya ya kepada Allah itu akan diangkat menjadi anak-anak Allah ya. Berkuasa. Jadi gini, supaya paham dan tidak menjadi musyrik atau syirik. Gini, ada seorang anak miskin ya kan? Lalu dia bertemu dengan jenderal. Lalu diangkat sama jenderal ini, dia taat sama jenderal ini, nurut kemauan sang jenderal ini, maka kemudian dia diangkat menjadi anak jenderal dan orang tahu bahwa dia adalah anak jenderal. Dan siapapun orang yang kemudian mengenal si anak itu, mereka hormat sama si anak ini. Karena apa? Karena anak ini sudah diangkat menjadi anak jenderal, padahal tadinya bukan anak jenderal gitu kan. Orang miskin yang diangkat menjadi anak. Nah, sama juga manusia itu kenapa disebut anak Allah? Ya kan? Ini tasawuf, ini sufi lah ya. Tapi saya tidak bicara segitu. Ini jauh berbeda sebenarnya. Ini pemahaman secara aplikasi, pemahaman real. Ya kan? Nanti kita bisa buktikan benarkah ya. Nah, karena manusia itu berkuasa sama seperti Allah. Ya, ketika kita dekat dengan Allah, kita berkuasa. Berkuasa atas apa? Alam dunia ini. Berkuasa atas apa? Atas semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita berkuasa loh. Kita berkuasa juga atas setan. Setan bisa kita kalahkan. Sakit penyakit apa semua makhluk kalah. Jadi itu aplikasinya. Jadi bukan bicara tentang tasawuf yang tadinya apa? Ketika orang ingin dekat sama Allah, ya udah dia bersemedi, dia berpuasa, dia melakukan ritual-ritual hanya dengan Allah, meninggalkan keduniawian, tidak berhubung dengan alam, dengan duniawi, dengan manusia yang lain, supaya lebih suci. Allah tidak
tidak menciptakan kita untuk seperti itu. Justru karena kita punya manusia batiniah, manusia rohani, dan manusia biologis yaitu jasmani. Maka ketika Allah mengangkat kita sebagai anak, kita berkuasa sama seperti Allah berkuasa, ya kan? Maka kita berkuasa atas kehidupan kita, atas alam dunia ini, gitu kan? Nah, apa yang menjadi ciri-ciri bahwa kita itu sama dengan Allah? Ya seperti Ibnu Arabi bilang bahwa kita memiliki sifat-sifat Allah ketika kita dekat dengan Allah. Ya, pertama Allah itu menjaga. Jadi orang yang kenal Allah, berhubungan erat dengan Allah, itu akan menjaga alam ini, sehingga hubungan manusia dengan alam, sesama manusia itu menjaga. Allah itu maha menjaga loh. Karena itu kita punya sifat menjaga. Yang kedua apa? Misalnya memelihara. Allah ini memelihara dunia ini, langit, bumi, binatang-binatang, hewan-hewan, bintang apa? Di udara, di langit gitu kan. Ada bulan, ada bintang, matahari, semua dia atur, dia pelihara. Nah, sama manusia juga bertugas sama memelihara dunia ini. Memelihara alam, memelihara sesama manusia, ya kan, supaya itu baik. Makanya dikatakan bahwa kalau kita dekat sama Allah, hidup kita di dunia ini seperti di surga. Karena pekerjaan kita sama seperti pekerjaan Allah, memelihara, menyayangi. Bahkan satu hal, kuasa yang mungkin orang tidak tahu atau jarang pahami. Manusia mengampuni dosa loh. Kalau manusia mengampuni dosa sesama, maka Allah juga akan mengampuni. Jadi ada satu orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Lalu Yeshua HaMashiach berkata, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat juga di surga. Jadi ada kuasa gitu loh. Ada kuasa yang benar. Jadi saya Oke, saya akan ceritakan ketika saya belajar untuk mengenal Allah, berhubungan dengan Allah, berpikir dan perasaan sama seperti Allah, bekerja sama seperti yang Allah mau, punya tujuan yang seperti Allah mau, hidup di dalam destiny, di dalam koda dan kodarnya gitu kan. Maka kita akan mengalami yang namanya apa? Kedekatan dengan Allah, berpikir sama seperti Allah, bekerja sama seperti Allah. Saya punya pengalaman unik. Ya, bertahun-tahun yang lalu ada anak seorang ustadz, dia sakit. Jadi murid saya sebenarnya, saya guru. Ya, guru inilah, membaca dan menulis, tapi dia rajin ngaji. Karena dia anak seorang ustadz, umurnya 7 tahun. Nah, dia sering tidak masuk kelas saya. Lalu saya datangi ke rumahnya. Nah, ternyata dia sakit ginjal. Jadi tubuhnya sudah pada bengkak. Ya kan? Tubuhnya sudah pada bengkak. Nah, Pak Ustadz ini ya, dia udah ke dokter kemana, bahwa ini harus dioperasi segala macam karena ginjal. Ya, saya tidak tahu ginjalnya rusak 1 atau 2. Yang jelas kakinya sudah pada bengkak, tubuhnya sudah pada bengkak, tembem gitu kan. Lalu saya bilang, boleh nggak saya berdoa untuk anak ini? Jadi waktu itu ya udah, saya kan baru belajar untuk menjadi anak-anak Allah gitu kan, berkuasa sama seperti Allah. Lalu saya cuma berdoa sebentar, saya berkata kepada penyakit, pergi sakit itu, sembuh. Saya memerintahkan untuk sembuh. Nah, saya kan waktu itu masih anak-anak lah dalam iman gitu kan. Ya, saya percaya bahwa Allah bekerja sama seperti yang saya omongkan. Penyakit itu saya usir, sembuh gitu kan. Nah betul, nah ternyata beberapa minggu kemudian anak itu sehat, anak itu bisa aktivitas, dia tidak perlu operasi dan segala macamnya. Nah saya kaget, dan di situ saya percaya bahwa kita adalah Allah kecil yang bisa memerintah. Karena Allah memerintah, maka kita memerintah. Kita bisa memerintah penyakit untuk pergi. Ya saya pernah ngusir setan, pergi, ya kan, nggak usah pakai takut-takut gitu loh. Jadi hal yang kita praktekkan, kita yakini bahwa itu adalah benar ya, tapi memang memiliki dalil. Jadi saya memegang kepada firman Allah sendiri, bukan kepada seperti aliran tasawuf yang hanya filsuf tanpa dasar. Saya mengambil dasar seperti cerita Adam, itu kan cerita sebenarnya, cerita Musa, cerita Daud, cerita Nabi Ilyasa, cerita Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, semua cerita sampai kepada Yeshua HaMashiach.
Ya saya belajar, kok mereka bisa memerintah, ya kan? Memerintah hujan supaya turun, memerintah hujan supaya berhenti. Ya, bahkan suatu yang unik, ketika bulan puasa, Covid, pohon-pohon saya tidak banyak yang laku. Saya sampai sulit lah, sebulan cuma dapat 500.000 jualan bibit. Tapi ketika saya ingat bahwa saya punya kuasa yang diberikan oleh Allah, maka saya perintahkan semua pohon. Ceritanya, ya ini cerita lucu lah. Saya perintahkan, hai pohon, terjual, pohon ini terjual. Ada burung di kebun saya, sepasang gitu kan. Ini kayaknya nggak mau bertelur, nggak mau berkembang biak. Saya perintahkan, berkembang biaklah, bertelur lah. Dan terjadi loh. Ini cerita saya, kalau tidak percaya datang sendiri ke kebun saya. Dan kenapa saya berani membagikan materi ini? Karena saya mengalami, dan saya melihat orang-orang juga banyak mengalami. Ada orang sakit, ya, ketika seorang rohaniawan datang dan dia percaya, sakit perut, dia tonjok perutnya, langsung sembuh. Ada orang kakinya buntung, lalu ada rohaniawan datang, ya, terus bilang beli sepatunya dipakai, tumbuh kakinya. Nah, di situ saya belajar, ini kok aneh, mujizat. Ini kan di luar nalar. Nah, roh kita itu kan berada di luar nalar. Jadi ketika kita mati nanti roh kita itu tidak lagi terbatas kepada ruang dan waktu. Roh itu kan supranatural, dan apa yang terjadi sama saya memerintah di kebun, saya memerintah ada orang supaya sakit itu menjadi sembuh, itu kan supranatural, bukan natural, tetapi berguna untuk kehidupan natural. Nah, berbeda dengan tasawuf tadi. Kalau tasawuf ya udah supranatural terus saja, tidak ada gunanya untuk kehidupan dunia. Tetapi yang Allah mau adalah kita memerintah bersama-sama dengan Dia di dunia ini, ya, supaya kita juga bersama-sama dengan manusia. Ya, mungkin bagi saudara yang sangat agamawi, ya, menegakkan syariat tuh ingin dunia ini di bawah satu kekhalifahan, khilafah, ya kan, memerintah gitu kan keinginan untuk memerintah. Sama Allah juga memerintah, tapi cuma saya nggak setuju gini, sistem khilafah itu kan ingin menguasai dunia. Setelah dunia itu dikuasai, semuanya harus mengikuti syariat, ya misalnya kan. Tapi dikuasai dulu, dijajah dulu, ditaklukkan dulu kan. Nah, setelah itu baru menjadi rahmatan lil alamin katanya agama itu kan. Nah, itu yang nggak benar seperti itu. Saya di kebun sama pemerintah udah rahmatan lil alamin. Burung yang tidak bertelur saya suruh bertelur. Pohon yang tidak berbunga saya suruh berbunga. Pohon yang tidak laku terjual saya suruh terjual. Dan banyak mulai saat itu. Ya kan, mungkin saudara berkata, itu kebetulan. Ya kalau tidak percaya buktikan. Ya kan? Jadi tasawuf itu sebuah ilmu loh di dalam Islam. Walaupun itu tidak ada dalilnya. Tetapi saya membaca kepada kitab-kitab sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya mengatakan bahwa itu bisa. Ya kan? Misalnya ada nabi yang bisa memerintahkan hujan untuk tidak turun. Ada nabi yang bisa memerintahkan hujan untuk turun. Ya kan? Ada Musa yang membelah laut. Ya itu terjadi gitu loh. Dalam kehidupan saya ya sebenarnya saya banyak terjadi. Itu hanya contoh ya. Dua hal tadi hanya contoh. Orang sakit bisa sembuh, diperintahkan sembuh. Gitu kan? Karena kita bisa memerintah. Karena Allah ada di dalam diri kita. Kita bait Allah gitu loh. Nah, sekarang masalahnya kan manusia itu menganggap bahwa masjid, gereja, pura itu tempat Allah, disucikan dan dikuduskan. Yang harus dikuduskan adalah badan kita, tubuh kita nih, jauhkan dari dosa supaya Allah betah bersama-sama dengan kita. Ya, kalau Allahnya ada di masjid, kalau Allahnya di gereja, kita tidur di rumah, Allahnya yang ketinggalan di sana. Ya kan? Terus kita gimana berhubungan dengan Allah? Ya. Nah, ini yang yaitu lelucon lah maksudnya. Kita harus punya pikiran-pikiran yang positif. Kita harus punya menanggapi. Allah memberikan kita supaya kita berakal budi, berpikir. Saya sangat setuju dengan dengan perkataan-perkataan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an kepada kaum yang berpikir. Jadi selalu
banyak ayat yang mengatakan kamu adalah kaum berpikir. Jadi memang harus berpikir, berfilsafat sebenarnya gitu. Walaupun banyak sekali kaum fundamentalis menolak filsafat, tapi memang disuruh berpikir. Untuk orang beriman saja harus akil balik. Kalau tidak akil balik tidak sah. Ya kan? Mungkin bukan tidak sah kali ya. Ya, nggak tahu hukumnya seperti apa. Jadi syarat sahnya orang sholat, syarat sahnya orang puasa, syarat sah orang melihat harus berakil balik, artinya berakal. Nah, kalau orang gila gimana? Gitu. Dulu pernah kejadian kita waktu masih SMP, kita berdebat. Nah, kalau berakal itu syarat salah satunya ibadah dan beriman, gimana dengan orang gila? Kan mereka tidak berakal, akal susah, ngaco, ya kan? Ya, tapi itu pertanyaan yang tidak pernah terjawab sampai sehari ini. Gimana orang gila itu bisa beriman, orang yang nggak berakal, akalnya di mana gitu kan? Nah, hal inilah yang yang harus kita renungkan. Saya cuma mengajarkan, saya cuma bagi pengalaman dan banyak lagi pengalaman orang. Tapi maksudnya kalau diceritakan semuanya nggak akan cukup waktunya untuk saya sampaikan. Tetapi intinya satu, bahwa ketika manusia berhubungan dengan Allah dan benar, maka hubungan Allah dengan manusia itu akan benar, akan baik. Jadi jangan fitnah Allah, membunuh orang dengan nama Allah. Saya miris di Indonesia ada orang teriak-teriak nyebut nama Allah dengan luar biasa, tapi bakar-bakar, menjarah gitu kan. Melakukan penjarahan, ya kan? Melakukan pembakaran, melakukan pembunuhan, itu kan memfitnah Allah. Saya sedih. Kenapa? Karena orang itu sebenarnya memfitnah Allah. Dia merasa benar. Dia pikir Allah bersama dengan dia. Kalau Allah suka membunuh, kenapa nggak dia bunuh aja gitu semua manusia di muka bumi ini yang berdosa gitu kan? Kenapa Allah mencintai para pendosa? Coba balik ke sesi 2. Allah itu mencintai pendosa dan ingin semua manusia itu bertobat, karena itu diutuslah para nabi. Kalau Allah membenci pendosa, nggak akan mungkin ada nabi-nabi di dunia ini, ya kan? Orang berdosa, kirimlah nabi ke suku anu, ke bangsa anu, kan gitu. Orang berdosa, bangsa anu jahat, dikirimlah nabi. Akhirnya semua bangsa di muka bumi ini akhirnya percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia. Karena itu Don Richardson dan Karen Armstrong mencatat bangsa-bangsa yang terpencil, suku-suku bangsa yang di ujung gunung yang tidak terjangkau oleh peradaban, itu mereka tetap mencari Allah karena kerinduan itu akan Allah yang sejati. Kerinduan manusia kepada Allah itu sangat besar. Cuma karena tadi kondisi keadaan manusia yang ingin senang, ya, ingin menikmati dunia ini seolah-olah tidak akan pernah mati, itulah akhirnya menjauhkan manusia dengan Allah. Perbuatan dosa manusia itulah yang menjauhkan Allah, tidak pernah menjauhi manusia. Manusialah yang menjauhi Allah, gitu kan. Jadi ini yang pelajaran terakhir dari insan kamil. Pelaksanaannya bagaimana kita pelaksanaan? Kita harus punya karakter ilahi, memerintah bersama-sama dengan Allah, menjaga, menguasai, ya kan, mengampuni orang segala macamnya. Itulah keadaan yang harus kita buat sehingga keadaan di bumi ini seperti di surga. Jangan mengharapkan surga kalau hidup kita sendiri saja tidak seperti di surga. Jangan mengharapkan kita bisa berkomunikasi dengan Allah di surga. Orang di dunia aja kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita tidak tahu kemauan Allah di dunia ini. Jangan sampai nanti di surga kita bengong, Allah tuh mana ya gitu kan, mencari-cari di mana Allah, sama seperti Adam gitu kan. Ketika Allah datang dia malah takut kan. Ya jangan-jangan kita masuk surga, Allah datang kita takut, ya kan? Padahal Allah ingin bersahabat dengan manusia. Ya, Ibrahim disebut sahabat Allah. Bersahabat. Daud bersahabat dengan Allah. Dia bisa ngomong, cerita apapun dia ceritakan, gitu kan. Sampai Daud itu saking dekatnya dengan Allah, dia tuh berpikiran, ya aku ingin mendirikan rumah bagi Allah di muka bumi ini. Dia ingin membangun bait suci. Walaupun kata Allah, tangan Daud terlalu kotor karena dia sering berperang, membunuh orang. Jadi akhirnya Sulaiman lah yang membangun yang namanya Baitul Maqdis itu, gitu kan. Tetapi semuanya rancangan Daud, tanahnya dia yang beli, bahan bangunannya dia yang ngumpulkan, semua pekerjaannya dia kumpulkan. Kapan itu akan dibangun oleh Sulaiman?
itu sudah siapkan semuanya. Sulaiman hanya membangun dan tidak dibangun oleh para jin itu. Karena ada sejarahnya, itu kan Daud raja, punya catatan sejarah bahwa Baitul Maqdis, bait suci itu dibangun oleh Sulaiman, tapi semuanya dirancang oleh Daud, sampai materialnya, pekerjaan segala macam itu oleh Daud. Jadi saudara, terima kasih ya sudah menyaksikan materi Insan Kamil ini. Semoga kita menjadi sama seperti yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, punya tujuan hidup yang jelas, punya tujuan keberadaan yang kita pahami dan kita mengerti. Akhirnya kita bisa berhubungan dengan Allah, dan karena kita bisa berhubungan dengan Allah, kita mempunyai sifat-sifat seperti Allah, dan kita bisa memerintah di dunia ini sama seperti Allah memerintah di surga. Maka jadilah kehendak Allah itu di bumi ini seperti di surga. Jadi orang yang hidupnya beriman, mengenal Allah, ini mengenal Allah ya, mengenal, bukan beragama, mengenal Allah dan bergaul dengan Allah, kan, maka dia akan membawa kedamaian kedamaian antara sesama manusia, kedamaian di antara alam, dan tidak akan merusak alam lagi. Ya, karena Maha Pemelihara Allah itu, dan kita juga memelihara sama seperti Allah memelihara. Kita menjaga sama seperti Allah menjaga, kita menyayangi sama seperti Allah menyayangi. Ya kan? Kita mengampuni orang sama seperti kita Allah mengampuni, kan? Kita bisa memerintah semua makhluk di muka bumi sama seperti Allah memerintah. Ya kan? Jin, setan semua takut sama kita. Kalau kita sadar dan paham bahwa kita adalah Allah-Allah yang kecil, diangkat menjadi anak seperti Allah. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menjadi perenungan kita, dan kita bisa memuliakan Allah di seluruh kehidupan kita.